Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini MPD, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah, akan memaparkan koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang menarik dari modul 3.3, yang pertama adalah program yang dibuat berdasarkan hasil pemetaan aset yang sudah dilakukan. Aset-aset yang dimiliki oleh sekolah antara lain modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, modal alam, modal keuangan, modal politik, modal agama, dan budaya. Yang kedua adalah pengelolaan program dengan menggunakan tahapan Bagja, di mana B buat pertanyaan, program apa yang bisa kita rencanakan yang berdampak kepada murid, ambil pelajaran, apa pengalaman baik yang sudah ada di sekolah, gali mimpi, seperti apa program yang diimpikan yang bisa berdampak kepada murid, jabarkan rencana, strategi dan langkah apa yang digunakan agar program bisa berjalan dengan baik dan lancar, atur eksekusi, siapa yang dilibatkan dalam program tersebut, apa peran murid di dalam program tersebut. Yang ketiga adalah pengelolaan program dengan menggunakan manajemen MELR, di mana suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik kegiatan yang sedang berjalan. MELR adalah monitoring, evaluation, learning, dan reporting, di mana monitoring yaitu proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah program. Evaluation, penilaian secara periodik pada program yang sudah dilaksanakan. Learning, menggunakan kerangka pembelajaran 4F, facts, feeling, finding, and future. Reporting, yaitu pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk penyampaian informasi. Hal yang menarik lainnya adalah manajemen risiko. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian suatu organisasi. Ada beberapa tipe risiko di bidang pendidikan, antara lain risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko pemenuhan. Dalam pembuatan program, risiko tidak dapat dihindari, tetapi ada beberapa tahapan manajemen risiko yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Antara lain, identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan mengevaluasi setiap program yang dilakukan. Benang merah yang bisa ditarik dari pengelolaan program dengan pemetaan aset adalah bahwa dalam merencanakan program, guru menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan melihat potensi yang ada pada murid sebagai kekuatan dengan melakukan pemetaan dengan model dan strategi yang tepat. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah bahwa pemetaan sumber daya merupakan pendataan aset-aset lingkungan sekolah yang bisa dioptimalkan, sedangkan perencanaan program adalah memanfaatkan aset sekolah dan aset di sekitar sekolah dalam menjalankan program sekolah yang berdampak pada murid. Pemetaan aset merupakan langkah awal di dalam merencanakan sebuah program yang berdampak pada murid. Setelah mengetahui aset dan potensi yang dimiliki, seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat untuk melaksanakan program tersebut. Kaitan materi modul 3.3 dengan materi lainnya adalah pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana
Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga hal ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, di mana dengan memperhatikan potensi, minat, dan bakat anak menjadi utama untuk mewujudkan merdeka belajar melalui pemetaan aset. Kaitan materi berikutnya yaitu dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Seorang pemimpin harus dapat mengelola program sekolah yang berdampak pada murid dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru dalam kesehariannya. Kaitannya dengan modul 1.3, visi dan misi guru penggerak adalah sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkannya. Untuk membuat perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid, maka dapat menggunakan perubahan dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kaitan materi berikutnya yaitu pada modul 1.4, budaya positif. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru dapat mewujudkan budaya positif melalui program sekolah yang berdampak pada murid, sehingga dengan program yang dibuat yang berisi pembiasaan-pembiasaan nilai dan karakter siswa, maka budaya positif akan menjadi karakter murid. Dalam implementasinya, program yang akan dilakukan guru adalah program yang berpihak pada murid dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri murid melalui penerapan budaya positif dalam proses pembelajaran. Guru menghargai perbedaan peserta didik dan memberi pelayanan sesuai kebutuhan belajar individu murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Guru juga bisa membantu murid menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya melalui teknik coaching. Apa kaitan semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak? Sebagai seorang guru penggerak, harus mampu mengembangkan diri, mengembangkan orang lain melalui program yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Dengan kata lain, seorang guru penggerak harus aktif dan proaktif dalam mengembangkan diri dan orang lain untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi teladan dan agen perubahan transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.